Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, sahabat bela kita, sahabat teman-teman alumni IKA UNHAS wilayah Sulawesi Selatan. Saya kebetulan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif Selat Makassar yang melingkupi wilayah seperti Binrang sampai di Tanah Ponto. Nah, pagi ini saya dapat kesempatan luar biasa karena bertemu lagi dengan senior saya di program studi dulunya, program studi ilmu dan teknologi kelautan, dan saat ini sudah menjadi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Siapa lagi kalau bukan Kanda Prof. Amran Sarut. Prof, kabar tak? Ya, baik. Ya, ketemu lagi. Jadi ya sebagai informasi, beliau senior saya di kelautan, beliau 88, saya 89. Nah, Pak Prof, ini saya baru pulang dari Lantebung. Teman-teman ini ada ikut pelatihan, ya semacam lokalati yang digelar oleh Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan kerjasama dengan KLHK, didukung oleh Hans Sedel Foundation. Terumbu karang, mangrove ini, Prof. Ya, saya tahu Prof adalah guru besar pengelolaan mangrove, jadi cocok kalau begitu. Nah, ini tadi ada yang menarik, Prof. Sepertinya mangrove ini mengalami degradasi ya di sekitar Makassar. Ya. Dulunya katanya ya pengandaian ini sudah berkurang sekitar bahkan sampai 70%. Kalau pembacaan dengan mangrove di Sulsel atau di Indonesia atau mungkin di dunia, mungkin ada gambaran juga atau pembanding? Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kumar telah bertemu dengan saya dan menanyakan tentang mangrove. Sepanjang pengetahuan saya, mangrove ini adalah sesuatu tumbuhan yang sangat penting di daerah pantai. Karena mangrove ini adalah sumber oksigen, penahan abrasi, dan terutama sumber kehidupan untuk organisme. Tiga fungsi utama, yaitu spawning ground, memija, nursery ground, tempat pemeliharaan dan feeding ground, tempat makan ikan. Oleh karena itu, sumber daya perikanan secara keseluruhan itu ditentukan oleh ekosistem ini. Salah satunya samping, labu dan terumbu karang. Nah, untuk dunia sebenarnya, Indonesia salah satu negara yang sangat kaya dengan mangrove. Ya, dari 240 sekian jenis mangrove itu, di sini ada 19 jenis di Indonesia ini yang ditemukan. Ya, contohnya misalnya Risopora, Terumbuera dan lain sebagainya. Itu tumbuh di semua pantai Indonesia ini. Namun, karena mangrove ini juga punya peran penting selain dari fungsi ekologi tadi, misalnya bahan baku untuk kertas. Oh, itu dipakai juga? Ya, jadi sejak tahun 90-an itu, sejak ada pabrik kertas di Makassar ini, di Goa dulu ada. Itu dia pakai? Sumber bahan bakunya kan dari situ. Salah satu, jadi salah satu yang menyebabkan degradasi. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertambakan, perluasan pertambakan. Jadi pantai di rumah jadi tambah masyarakat, pada saat itu harga udang sangat bagus. Nah, persoalannya sekarang ini adalah mengembalikan yang sudah hilang itu. Jadi tadi ada kertas, tambak untuk kayu bakar juga barangkali, kayu arang kayu bakar. Itu semua mengurangi terjadi degradasi mangrove besar-besaran. Nah, sehingga pemerintah ini dan LSN ataupun perguruan tinggi berusaha mengembalikan itu. Maksud LKH itu mengembalikan ini. Pertama adalah pengembalian ekosistemnya dulu. Pengembalian ekosistem berarti harus ada rehabilitasi. Ini sudah dilakukan bertahun-tahun dengan berbagai metode. Jadi teknis melakukan rehabilitasi itu selama ini saya perhatikan akan mengembalikan luasan. Jadi berapa luas yang pernah ada itu ditanami sesuai dengan luasan itu. Tapi ternyata itu tidak memberikan hasil yang sempurna. Yang tadi itu bahwa semakin tahun justru semakin berkurang. Ditanami juga tidak tumbuh. Nah, oleh karena itu perlu ada strategi untuk membuat ini menjadi tumbuh. Strategi yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan jenis mangrove dengan substrat. Lokasi penanaman dengan jenisnya. Tidak boleh sembarangan berarti. Tidak boleh, harus dipilih jenis mangrove yang cocok dengan substrat yang ada. Prof, kita menemukan realitas bahwa memang ada juga orang menanam asal menanam. Ada juga gitu. Ada juga. Jadi selain tadi ini yang sifatnya terkoordinasi, terstrukturan pemerintah
swasta dan LSM maupun lembaga lain. Ada juga yang memang motivasi sendiri. Contoh di Sulawesi Selatan ini sebenarnya Tongke yang di Sinjai itu kan tahun 90-an itu diadakan penanaman atas inspirasi seorang yang bernama Pak Tayyip ya, saya ingat juga. Jadi saya ikuti itu. Ya saya waktu itu masih dosen muda. Jadi beliau itu menanam sudah terjadi banjir akibat eksploitasi tadi. Eksploitasi untuk beberapa kegiatan yang mengambil mangrove itu ditebang, buat tambang dan sebagainya. Maka banjir di daerahnya, wilayah kampungnya ya. Apa yang dilakukan? Dia menanam setiap tahun. Jadi secara jelas tahun pertama, tahun kedua sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Prof, saya itu realitasnya ya. Nah sekarang saya ingin lebih romantisme ini. Saya lahir dan besar di Galeso. Dulu itu ada tong itu tambah ada juga mangrove-nya. Tapi hampir nih hilang ya karena direklamasi macam-macam. Kalau kita di kampung tadi Pindra bagaimana? Karena terkenal itu Pindra juga tambaknya dan mangrove-nya. Oh, di sana ada beberapa sungai. Ada sungai Minangapalece, ada Sungai Sadang. Semua memiliki mangrove di pinggirnya ya. Kemudian beberapa anak-anak sungai yang dipakai untuk tambak itu juga punya mangrove. Nah, persoalannya di sana memang karena masyarakat tidak mengerti ini tumbuhan mangrove apa tujuannya. Tidak sama sekali. Meskipun bertahun-tahun itu ya, dia hanya berpikir ini hutan biasa. Karena dia tidak punya kepentingan langsung dengan mangrove. Mereka punya hutan sendiri, punya kebun, punya sawah. Nah, terakhir mereka membuat ekstensivitas tambak, perluasan tambak karena harga udah naik. Dulu juga ada tambak, tapi tambak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ikan, udang, tidak dijual, tidak dikomersilkan. Ya, dikomersilkan. Terakhir ini sudah komersil. Maka dibuatlah perluasan tambak dari sawah menjadi tambak, dari pantai menjadi tambak. Maka terancam mangrove ini hilang. Dia hilang, hanya tinggal sedikit. Setelah ini terjadi, maka produksi udang itu mulai menurun itu. Ya dengan semakin ditebang mangrove. Ya, ini mulai karena itu tadi fungsi utama ekologi tidak berfungsi lagi. Seharusnya di alam minimal ini 40-60% yang bisa dieksploitasi. Paling banyak 80%. Kalau misalnya terpaksa tidak ada spesies lain yang bisa digunakan, ya boleh mengambil lebih banyak. Tapi kalau misalnya untuk budidaya perikanan, bahwa ada produksi udang seterusnya, itu memang tidak bisa ya berdiri beriringan, seirama begitu ya. Seirama ya. Jadi ada beberapa teknis yang selama ini kita lakukan adalah yang namanya silvofishery. Silvofishery, oke. Silvofishery ini adalah perpaduan antara budidaya mangrove, budidaya ikan, udang dengan mangrove, menghadirkan mangrove dalam tambang. Nah, biasanya itu yang dibuat adalah mangrove yang sudah ada. Jadi mangrove yang sudah tumbuh baik itu kita buat saluran-saluran tambang di pinggiran daripada mangrove itu. Jadi mangrove ada di tengah, di pelataran tambak. Kemudian di sisi kiri kanannya itu dibuat saluran-saluran untuk kehidupan ikan dan udang. Inilah namanya silvofishery. Itu ada, Prof? Ada contohnya? Kalau di Pindrang itu, ini tidak ada yang melakukan. Belum ada melakukan. Yang ada itu yang pernah lakukan. Saya lakukan tahun 2000-an dari saya dan dana waktu itu tentang pengambilan masyarakat. Saya coba, kebetulan saya punya petakan tambak. Jadi saya menanam mangrove. Pertama saya buat bibitnya dulu. Bibit itu masyarakat itu ikut juga. Iya, saya pernah penyuluhan dulu. Motivasi semua masyarakat supaya dia juga menanam di tambaknya. Nah, setelah itu saya bawakan bibit dari Pangkop. Namanya Pak Hamzah di situ. Yang pernah ikut di Korme dulu. Saya minta bibit dari situ, saya muat ke Pindrang, saya bagi ke masyarakat. Tapi saya fokuskan di tambak saya dulu. Jadi saya buat semayan, semayan mangrove, saya tunggu sampai 5 tahun. Saya pindahkan ke dalam tambak. Ya, tambak saya tanam pelatarannya. Jadi seperti tadi, mau pelataran saya tanam. Tumbuh dengan baik. Jadi sempat saya produksi 1 kali. Baik ya, udahnya bagus, ikannya bagus. Balik modal waktu itu? Balik modal? Ya, sampai sekarang masih jalan di seperti tambak ya. Dan persoalannya ini, saya lihat mangrove ini tidak semuanya tumbuh sesuai dengan harapan.
karena ada jeda waktu tambak itu harus dikeringkan. Nah ketika pengeringan ini kan si mangrove itu butuh air, dia harus selalu terendam. Nah sehingga pada saat itu dia tidak mengalami pertumbuhan lagi, malah daunnya gugur, ya kering. Nah nanti setelah pengisian air berikutnya baru mulai lagi tumbuh pucuk, ya pucuk-pucuknya lagi. Jadi ini kendala. Nah mungkin ini kalau misalnya tambaknya adalah tambak yang di pantai, tidak pernah kering, tidak perlu pulverisasi, ya masuk secara alami seperti yang ada, itu mungkin cocok. Bisa tumbuh mangrove. Ya bisa tumbuh. Jadi mangrove tetap ada. Karena kita tahu salah satu ciri-ciri mangrove itu di akarnya, memang tumbuhan yang siap terendam. Ya misalnya dia punya akar tunggal, akar pensi, kan butuh oksigen dari situ. Selalu rindu air. Ya rindu air. Ketika tidak ada air baru Jadi saran saya sebenarnya ini yang bisa dikembangkan di selatan ini, silvofisir. Tapi dengan syarat persepsi harus sama. Karena persoalannya mau tambak tidak percaya. Masa kita mau menanami pohon dalam tambak. Sementara yang ikan udang membutuhkan spesies yang luas. Karena Prof, tapi ini menarik. Jadi ketika ada usaha budidaya perikanan, kemudian ada konservasi karena begitu mangrove kita tanam. Itu artinya ini harus merujuk pada kebijakan yang ada kan tentang tata lahan, tata ruang, kemudian kebijakan pemerintah daerah. Dia mendorong perikanan budidaya, tapi di sisi lain juga pariwisata ini kan harus diatur tenang. Pengalaman ini dari sisi kebijakan, Prof, apakah karena kita juga pengolahan apakah kita membaca bahwa kebijakan yang ada ini sudah betul-betul suportif pada pelestarian mangrove atau katakanlah pengolahan mangrove? Saya dengar ini ada perda pengolahan mangrove-nya sudah itu gimana? Apa seberapa efektif misalnya kebijakan bisa mengintervensi bahwa mangrove bisa dipertahankan ekosistemnya? Jadi sebenarnya itu memang perlu ada kebijakan dari pemerintah yang untuk dilaksanakan ke semua masyarakat. Nah, maka kata kuncinya adalah bagaimana membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Pro rakyat. Jadi ketika kebijakan ini diimplementasikan, tidak ada yang dirugikan. Kegiatannya sehari-hari tetap dia bisa lakukan. Penghasilannya tetap ada. Nah, oleh karena itu perlu sosialisasi. Sebelum sosialisasi kan ini kan proses kebijakan jelas. Masih ada ikut dulu dari masyarakat, baru dirancang oleh sebuah kebijakan, baru disahkan oleh pemerintah, baru diimplementasikan. Nah ini masalahnya. Pada saat implementasi dulu harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Ini yang mau dilakukan. Tapi bukannya kalau perda misalnya aturan itu kan harusnya dikonsultasikan juga dengan masyarakat cuma terbatas. Biasanya hanya perwakilan Misalnya LSM daerah yang itu. Tidak semua masyarakat dilibatkan. Atau misalnya itu adalah kepala desa. Persoalannya tidak nyambung ke bawah lagi. Dulu itu zaman dulu ada namanya PPL. PPL. Kalau sekarang ini tidak jumpa lagi itu. Ada PPL tapi bukan lagi mungkin juga bukan bekerja untuk pemerintah provinsi misalnya, dia hanya pusat begitu. Jadi mungkin harus ada sosialisasi, ada pendampingan, apalagi setelah itu ada semacam contoh actionnya bagaimana misalnya pemerintah daerah membuat satu percontohan budidaya tambak silvofisir misalnya itu dikelola, kasih masyarakat percayakan kelola, pilih tambak bilang perlu anggaran juga saya kira begitu. Jadi misalnya begini tambaknya setengah hektar 5.000 meter tambak yang dijelaskan oleh warga itu ditempati contoh percontohan. Jadi kan kita tidak butuh lagi biaya tambak, kita butuh sewa. Dia ikhlas memberikan tambaknya untuk dikelola oleh pemerintah atau LSM untuk percontohan. Tugasnya pemerintah pada datangkan bibit mangrove, bibit udang dan ikan. Termasuk kalau misalnya mendorong berbenihan di situ. Oke, Prof, ini jelas bahwa kebijakan itu yang pertama sosialisasi. Terus kemudian bagaimana dengan kapasitas? Tadi kita bilang bahwa ternyata di Pindrang, contoh case Pindrang itu ternyata banyak juga pembudidaya atau warga yang belum sepenuhnya mengerti tentang benefitnya ini mangrove untuk mereka gitu. Betul. Ini tentang fungsi-fungsi ekologinya gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan kalau? Perlu ada sosialisasi, penyuluhan ke kelompok-kelompok. Kan di sana juga sudah ada kelompok petani, kelompok petani tambak sudah ada.
Jadi tinggal dipoles sedikit, ini sudah bisa diajak mereka bergabung, mengikuti arahan-arahan dari orang yang dipercaya, misalnya tenaga ahli atau siapa, untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi mangrove, kemudian apa pentingnya terhadap tambang ini, ya, apa pentingnya, karena salah satu juga yang perlu dipahami masyarakat. Ini kan sekarang banyak penyakit di sana, sejak tahun 90-an. Penyakit apa? Udang atau apa? Udang, ya. Ya, kita selalu berpikir ini adalah dampak dari racun yang dibuat. Bisa jadi. Ya, sudah teliti. Ya, Tetapi kalau kita lihat secara fungsi ekologi, ini kan bisa, namanya mangrove ini bisa menjadi bisa menyerap, menyerap limbah-limbah yang tidak berfungsi di dalam lingkungan. Jadi kalau misalnya di seluruhnya itu tetap ada mangrove, maka kemungkinan besar sebagian limbah yang dibuang melalui pembuangan air itu akan tertinggal di situ, tidak masuk lagi ke dalam tambang. Nah, kalau misalnya semuanya polos, hanya sedimen saja, kan langsung saja itu tidak ada yang keluar tidak terserap oleh tumbuhan, tapi terakumulasi dalam sedimen. Besok pada saat terbuat tertentu bereaksi lagi kembali. Dan namanya udang selalu hidup di dasar. Itu yang terintegrated ya, bahwa bisa hidup bersamaan antara budidaya perikanan dan konservasi mangrove itu. Nah, kanda Prof, ini ada juga yang menarik ini. Ini kan kita baru saja mengikuti bagaimana upaya rehabilitasi mangrove di pesisir berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim. Bahwa bagaimanapun mangrove ini harus menjadi kalau saya menyebutnya sandaran hidupnya warga pesisir, karena kalau tidak ada mangrove nanti mereka terancam gitu ya. Kalau di UNAS sendiri, di FIKP atau di Bidangta mungkin ada semacam upaya-upaya tertentu terkait mangrove dan upaya-upaya mitigasi atau adaptasi. Kalau di Universitas Hasanuddin itu kan ada lembaga penelitian ya, jadi semuanya kan terfokus ke sana. Dosen itu dituntut untuk meneliti, salah satunya Dharma ya, meneliti bidang-bidang tertentu, termasuk saya. Jadi yang saya teliti selalu itu bagaimana membuat model-model pengembangan rehabilitasi mangrove. Model-model pengembangan. Ya, bagaimana cara menanam mangrove supaya bisa tumbuh dengan baik, dengan berbagai macam bentuk penanaman. Ya, misalnya contohnya penanaman dengan melalui proses persemaian dulu. Persemaian, kemudian penanaman menggunakan ajir-ajir tertentu. Penanaman menggunakan alat penahan ombak misalnya. Ada juga aponya. Ada juga. Seperti kalau bambu atau apa gitu ya. Bambu. Oke. Jadi itu semua kita cobakan. Nah, dengan harapan bahwa nanti disesuaikan kondisi pantainya bagaimana, model mana yang cocok, jenis mangrove mana yang cocok, itu kita teliti. Nah, jadi kalau Pemda mau merehabilitasi kawasannya, dia bisa minta request ya ke UNAS sendiri. Bisa kita misalnya dia mau, misalnya anggaplah ya dia mau rehabilitasi itu pantai yang pernah tumbuh mangrove sebelumnya, pernah tumbuh tiba-tiba hilang mangrove-nya karena penebangan ataupun abrasi. Misalnya abrasi yang besar-besaran kan hilang itu mangrove. Nah, kawasan itu mentanam kembali. Maka yang pertama kita lihat jenis mangrove apa yang pernah ada dulu, Kemudian kita lihat substratnya. Kalau substratnya cocok, langsung saja kita tanam menggunakan propagu yang ada, atau menggunakan semaian yang sudah disemaikan sesuai dengan jenis mangrove itu tadinya, Nah, seterusnya kita melihat lagi kalau pantainya ternyata memang punya kondisi sonografi yang tenang, kan aman-aman saja, tidak perlu penahan gelombang, tidak perlu barrier, langsung saja ditanam Tapi kalau dia punya gelombang yang besar, maka perlu ada tindakan lain, ada model baru yang harus dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Luar biasa Pak Prof. Mungkin sebagai terakhir dari kita, ini mungkin perlu diupdate ke teman-teman yang menonton di FIKP UNAS itu. Kalau bicara tentang yang fokus di mangrove, ada berapa dosen tentang pengajar? Ada berapa orang? Kalau di teman kami mengajar itu ekologi kan ada ekologi adalah sumber dasar semua ilmu pengetahuan terkait dengan konservasi. Jadi ada Prof. Amran Saru, ada Rohani Abdul Rafi, Prof. Dia lamun, tapi kan pakai dengan saya. Kemudian ada Profesor Rambutuo juga. Dia dari segi organismenya. Kemudian ada Dr. Supriyadi. Supriyadi, Kemudian ada Abdul Haris, Profesor. Dia Karang. Ada Pak Ibu Dr. Yusuf Yudi juga di ekologi sama-sama dengan saya dengan mata kuliahnya kita itu ada namanya rancangan
konservasi sumber daya. Ya, kemudian teknik rehabilitasi itu. Termasuk itu Dr. Yayu Ranapi, dia spesifik Lamun juga. Sigres. Sigres. Jadi itu semua pokoknya 3 ekosistem ini. Mangrove, Lamun, terumbu karang kita paketkan dalam satu mata kuliah untuk rehabilitasi ekosistem. Termasuk ini yang S2 gitu ya? S2, S3. Iya. Teman-teman sekalian, demikian obrolan singkat saya dengan Profesor Dr. Amran Saru ST MSI, Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Semoga poin bahasan tadi itu menginspirasi. Tapi saya kira tadi poinnya jelas. Kalau misalnya ada teman-teman dari pemerintah daerah, dari mitra siapapun di luar sana yang butuh asistensi, butuh kerjasama, jangki sungkan-sungkan untuk mengontak Prof. Amran Saru di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Terima kasih banyak Prof. Salam dari Mercure.